Halo Gitalers, balik lagi di channel Hobi Gital. Di video kali ini aku mencoba untuk training lagi ya. Jadi ini dalam rangka ngikutin program training gratis dari Platinum Badminton. Nah, seperti yang aku pernah bilang ya, mungkin pernah atau belum. Jadi di Platinum Badminton itu lapangan Platinum di Malang ya, itu nyediain kayak program free training gitu untuk setiap hari Kamis. Tapi kalau mau ikut harus daftar dulu ya, soalnya kalau setiap kali sesi training itu dibatasin cuma 4 slot, jadi 4 orang aja. Dan lokasinya itu ada dua, satu di Araya, yang satu di um, ini di lapangan ini yaitu Platinum di daerah Dieng atau Platinum Dieng. Nah, yang uh, tempo hari aku kan ikut yang di Araya ya. Jadi itu sebenarnya jauh dari rumahku, dan ini yang di Dieng sebenarnya juga jauh karena jalannya lebih belok-belok, tapi sebenarnya lebih deket tapi jalannya harus belok-belok. Nah itu juga kalau di total mungkin juga sama-sama jauhnya dari rumahku. Kenapa kok aku milih ke lapangan ini? Soalnya udah lama nggak ke sini. Katanya lapangan badmintonnya dibuang atau diganti lapangan padel. Jadi aku ingin tahu juga ya. Terus juga karena di daerah ini kan masih termasuk dalam kota ya, jadi aku coba ke sini, dan yang ikut kan memang beda tapi coachnya selalu sama, makanya aku bilang itu gantian ya. Jadi kalau hari Kamis tuh nggak bareng di area sama di Dieng bareng hari Kamis, terus coachnya ada dua gitu nggak. Jadi coachnya cuman coach Wildan aja, terus dia pindah dari Araya misalkan minggu pertama dia ngajarnya di Araya, terus minggu kedua ngajarnya di Dieng, terus minggu ketiga kembali ke Araya lagi, jadi selang-seling gitu terus. Kecuali kalau kemarin itu memang waktunya ke Dieng, tapi ternyata lapangannya udah di booking orang penuh gitu, jadi ya training gratisnya ngalah yang di Araya jadinya. Jadi kemarin kayak bulan lalu itu nggak full selang-selingnya, tapi Araya Dieng, Araya lagi gitu. Jadi nggak mesti kita harus selalu mantau di grup sih. Nah, untuk masuk di grup kalian mungkin perlu koneksi juga ya. Ada admin atau mungkin temen yang udah masuk di grup bisa minta tolong didaftarin. Tapi kalau udah daftar ya kalian harus konsekuen ya. Ada yang temenku bilang gini, aku udah lama nggak main loh. Ya udah, ayo ikut sama aku, tapi harus training dulu. Mau nggak kamu? Ya udah, nggak apa-apa. Trainingnya berapa jam ya? Kita dikasih waktu 2 jam. Tapi biasanya tuh training 1 jam, terus 1 jam lagi boleh main. Aku bilang gitu. Terus temenku bilang gini, oh gimana kalau aku datang cuma waktu main aja, aku nggak mau training. Oh ya nggak boleh. Jadi kalau daftar gratis ya, ya namanya gratis tuh kalian tuh harus ini ya, berterima kasih, atau kalau enggak memberi sesuatu gitu. Eh, Jangan cuman terima gratisnya mentah-mentah. Jadi misalkan ini sebenarnya ya coachnya juga gak butuh loh, kamu training di dia itu juga gak butuh, dan platinumnya juga gak butuh loh, kamu perlu training dia di lapangannya dia, nggak butuh loh. Aku heran sih sama teman-teman ya, kalau ada ya sesuatu yang gratis tuh kenapa kok malah dimanfaatin gitu. Tambah di apa ya, tambah malas gitu loh, kalau aku boleh berkata kasar. Ada kayak misalkan di tempatku gereja ya, itu ada kayak kelas belajar gitar gitu. Itu yang muridnya itu nggak di
ini, nggak dipungut biaya. Seminggu 1 kali 1 jam. Terus datangnya itu aras-arasan. Kadang datang, kadang nggak datang. Kalau datang itu juga nggak full perhatian kayak, oh aku ini udah datang, terus aku pingin niat belajar gitar atau mungkin kalau di sini niat belajar badminton gitu ya. Tapi waktu datang itu kayak dikit-dikit capek. Terus enggak, nanti dulu pingin istirahat dulu ya. Nah itu mungkin kalau kalian cedera itu lain soalnya, tapi kalau soal spirit atau semangat itu entah kenapa kalau orang dikasih gratis itu selalu milihnya yang enak-enak. Ya nggak ada salahnya sih kalau kalian tuh dikasih gratis terus milih yang enak. Misalkan gini ya, kamu saya undang makan, terus boleh pilih semua yang ada di meja. Di meja aku sediain burger, tempe, pecel, terus kayak steak, pizza. Kalian kalau nggak doyan tempe, tahu goreng gitu, terus nggak doyan pecel, sukanya yang steak atau yang mahal-mahal, yang burger itu pizza 1 loyang. Nah itu kalian milihnya yang itu ya nggak apa-apa kan, memang boleh milih gitu. Pokoknya misalkan syaratnya milih salah satu aja, terserah yang kamu suka pilih. Ya itu nggak apa-apa kan, memang nggak ada larangan kalau kamu sungkan udah ditraktir makan tapi kok ini ya, pilihannya kok jomplang gini ya. Yang satu setiap hari aku makan tempe, tapi suka sih. Tapi kok ini kan acara langka ya, jadi mungkin aku perlu makan pizza. Aku gak pernah makan pizza misalkan ya. Gak pernah makan pizza, ternyata bareng dicoba kok gak enak, terus gak suka. Ada loh orang yang gak suka pizza, katanya kayak ini, kayak rasanya menjijikan gitu. Terus lebih enakan pecel katanya. Ya udah, berarti kamu kan milih bukan yang kamu suka, tapi milih yang kamu nggak pernah makan. Nah kalau kembali lagi ke program free training nih, aku nggak sempat tanya-tanya sih mereka atau Platinum sama Coach Wildan tuh ngapain ya nyediain kelas free training ini. Terus ya yang aku tahu ada syaratnya sih, kalau kita itu harusnya ngonten. Habis waktu training juga direkam, mungkin nggak perlu full kayak aku ngerekam gini ya. Itu mungkin cuman beberapa menit lah, 3 menit gitu, kayak terus dimasukin ke Instagram atau mungkin ke TikTok kalau punya TikTok. Terus sambil ngetek ini Platinum Badminton di @platinum.badminton. Di Instagram ada itu kayak hashtagnya. Nah yang aku tahu itu kan merupakan program kayak promosi ya, jadi biar setiap minggu itu ada kayak kalau diklik itunya hashtagnya itu ada sesuatu yang baru, ada orang yang pakai hashtag itu terus gitu. Jadi menandakan kalau Platinum Badmintonnya itu jalan. Nah, kalau soal lainnya aku nggak tahu ya motivasinya apa. Mungkin mau mempromosikan kelas Platinumnya, karena ada juga ya yang berbayar, yang program training tapi yang berbayar mungkin ada juga sih. Setauku sih ada ya. Tapi terlepas dari hal itu, dari yang bayar, ini kan yang kita mau bicarakan yang gratis ya. Yang seperti aku singgung tadi. Kenapa kalau gratis motivasi kita itu cenderung berkurang? Nah itu tergantung orangnya juga ya. Kalau aku dulu pernah diajarin nyanyi sama orang gitu. Terus kan aku nanya, aku harus bayar berapa? Aku sih nggak seberapa suka nyanyi, tapi buat tambah-tambahan kayak ini ya, portfolio biar bisa paling nggak dikit-dikit bisa lah nyanyi ya.
Terus aku tanya berapa aku harus bayar. Orang tante, aku panggilnya tante, berapa? Oh, kok nggak usah bayar, kamu bayarnya itu ke Tuhan katanya. Duh, kok bayarnya ke Tuhan? Nah, soalnya nanti kalau kamu udah bisa nyanyi, kamu nanti manfaatin buat kebaikan untuk memuji Tuhan, atau mungkin biar ini ya, kayak kalau di gereja sih ada kayak program pelayanan gitu loh. Jadi kayak misalkan aku nggak mau nyanyi juga nggak apa-apa, tapi misalkan jadi pelatih nyanyi juga bisa, misalkan kayak gitu. Pokoknya ilmu yang dikasih itu bukan berarti gratis dipek mentah-mentah, mau oke, nggak mau ya oke gitu. Tapi untuk bisa jadi oke itu kamu harus belajar lebih bagus kan. Kalau kamu dilatih nyanyi nggak sampai bagus nyanyinya, ya nggak ada orang mau belajar nyanyi ke kamu, ya kan. Jadi kalau badminton juga sebenarnya kalau kamu punya coach tapi coachmu itu kalau main kalahan atau mukul backhand nggak bisa, kamu dilatih coach kayak gitu. Nah kalau coachnya kayak gitu, berarti kan bukan coach beneran. Coach seharusnya ya bisa semua sih, cuman belum tentu bisa menang lawan kayak coba kalian amati ya coachnya di Indonesia biasanya kan udah mantan pemain tapi yang udah tua gitu ya. Itu kalau suruh main lawan yang muda-muda ya pasti kalah. Tapi coachnya kan pernah ngalamin ya. Dulu cara trainingnya dia kayak gini terus diterapin ke anak didiknya. Sekarang cocok gak? Kalau gak cocok mungkin kulaan ilmu dari coach lain, atau pernah ngalamin waktu tanding pressure-nya itu seperti apa, terus kalau lihat anak didiknya itu juga gugup, nervous, cara ngadepinnya itu gimana, cara menanggulanginya gimana. Nah itu kan harus bisa dulu ya, harus ngalamin dulu. Nah waktu training kayak gini ya, walaupun gratis tuh kalian coba lebih niat, jangan kayak itu. Kalian aku nggak mau sebut nama ya, siapa ya yang ini waktu gilirannya kan harusnya dirotasi ya 4 orang, sama baju kuning ada 2, terus baju hitam ada 2, jadi baju kuning, kuning, baju hitam misalkan urutannya gitu ya. Terus kalau mau capek ya baju kuning yang kedua capek, oke, ganti ya baju hitam, terus baju hitam lagi, oke. Terus yang terakhir ya yang capek tadi yang baju kuning itu balik masuk. Tapi yang baju kuning misalkan nggak mau, jadi uh, skip skip latihan. Jadi yang baju kuning masuk, terus baju hitam balik baju kuning yang pertama, yang ini lepas. Terus ya sama coachnya harus lebih keren sih ya, lebih keras. Jadi ayo coba dipaksa. Walaupun ini ya, misalkan kalian niat waktu giliran kalian tuh ya udah, aduh capek aku kok, aku lagi. Aku lihat biasa anak-anak kalau di training itu gitu loh. Ada yang aku males, aku banyak PR, aku capek, apa banyak alasan kalau anak-anak itu biasanya gitu. Mau badminton, mau olahraga lain, atau mau ini les gitar, itu sering aku ngalamin kayak gitu ya. Yang biasanya tipikal anak-anak itu alasannya kayak gitu. Sekolah banyak PR, aku kurang tidur. Tapi kalau yang udah tua, jangan kira lebih kena ya, sama aja. Oh tanganku udah tua, kaku semua ini, nggak bisa main. Oh aku ini tanganku pendek-pendek, nggak bisa main, nggak bisa metik. Nah itu ada aja alasannya. Selama kita itu mikirnya hambatannya terus, nah itu kalian nggak maju-maju kalau mikir cuman hambatannya aja. Aduh ini gagal untuk
netnya nggak nyampe atau aku nggak sempat ngejar, aku udah capek. Nah itu alasan yang sebenarnya mungkin ada eh, kebenarannya dari statement itu, mungkin cuman 2% lah, kalau capek tapi 2%. Nah itu tapi dibesar-besarin kayak itu yang 200%. Itu mungkin masalah mental ya. Itu harus dirubah sih kalau kalian tuh kepingin mainnya lebih bagus. Aku nggak bilang jago ya, tapi mainnya lebih bagus. Itu mulailah dari mentality dulu. Jangan mulai dari skill. Atau ada yang ini kepingin kayak angkat beban dulu. Biar otot kuat baru nanti mulai nampel, nggak bisa. Apalagi badminton ya mainnya itu bukan, caranya bukan kayak gitu untuk latihan. Tapi yang pertama yang semua orang harusnya bisa, walaupun dia itu eh, tua atau muda ya, tapi semua orang itu harusnya bisa untuk merubah mentalitas. Kalian tahu apa yang jadi keluhan banyak orang waktu udah lama gak badminton terus badminton? Takut jarem. Jadi besoknya itu takut jarem-jarem itu kalian mungkin nggak tahu ya. Itu ya kalau Indonesia mungkin pegel-pegel ya, walaupun itu bukan kata yang tepat. Nah, kalau jarum itu pasti terjadi lah. Kalau kalian nggak pernah ini kan ototnya itu masih penyesuaian lagi setelah, kalau nggak rutin mainnya itu pasti kayak gitu. Tapi kalau itu ditakutin, nanti jadinya malas ini ya, malas ngelangkah, malas untuk disuruh tampilan lagi, suruh latihan lagi itu malas. Soalnya kalian itu ngelihat kayak monster di hadapan mata, padahal belum kelihatan. Jarum atau monster itu besok baru keluar. Kenapa harus takut sekarang gitu? Dan waktu kalian ngalaminnya atau waktu kalian training di hari ini, itu kan kalian nggak ngerasa jarum. Jarum itu timbul setelah besoknya. Itu kalau aku kasih tips ya, kalau kalian tuh sering jarum. Yang pertama, kalian pemanasannya kurang atau pemanasan salah. Terus yang kedua, habis main atau habis training harus di stretching atau pendinginan, itu penting. Karena ini gratis, jadi coachnya itu nggak nyuruh kita stretching atau pendinginan, dan juga nggak ngasih tahu. Sebelum aku training di sini, sebelumnya ada anak-anak yang udah habis training sama coachnya itu ditungguin. Ayo stretching atau pendinginan. Terus gerakannya itu kayaknya mereka udah hafal ya anak-anak. Jadi coachnya tinggal ngeliatin aja. Terus ada gerakan-gerakan yang kayak kayang kayak gitu. Dan orang dua gitu kayak tarik-tarian. Nah itu mungkin udah pernah diajarin, tapi sama coachnya itu langsung nggak boleh stop, langsung request pulang wis, nggak gitu ya. Jadi itu juga tanggung jawab coachnya untuk nyuruh pendinginan. Tapi kalau kalian nggak ada yang nyuruh, pemanasan ya pemanasan sendiri. Kalau nggak tahu ya cari tahu caranya, kan di YouTube banyak. Terus pendinginan gimana? Mau pakai pendinginannya olahraga lain ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Terus yang ketiga ya, yang aku mau komentari mengenai trainingan sesi ini ya. Nanti di video lain ada sesi yang lainnya. Ini yang sesi terakhir sih kayaknya. Jadi yang aku mau komentarin, kalau kalian belum terlalu mahir ya ngambilnya pelan-pelan aja, langkahnya pelan-pelan aja. Kalau semakin kalian dinilai coachnya itu mahir, kayak Valen ini ya, dinilai coachnya itu mahir soalnya dia kan masih muda dan cepat gitu. Sama coachnya tambah dikasih bola yang lebih cepat lagi. Jadi supaya kalian lebih maksa untuk kakinya lebih cepat lah, lebih dipaksa gitu. Kadang aku juga merasa gitu. Pertama coba pelan-pelan aja, mau udah tua gitu. Terus di akhir-akhir ya aku ikut
kebawa suasana sih, terbawa motivasi. Ayo tahan tahan atau coba lebih cepat lagi lah, itu muncullah harimau harimau di dadaku. Jadi tiba-tiba ngelangkahnya itu inget zaman training dulu, jadi lebih niat dan lebih cepat gitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.